Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bapak Bambang Brojonegoro yang sudah hadir secara online, Ketua Komisi 12 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Bambang Patijaya, Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Bapak Septian Haryo Seto, Akademisi dan Pengamat Kebijakan Publik, Bapak Andrinov Caniago, Pak Niko Laus Haryanto dari Komisaris MindID, serta para direksi MindID yang hadir, beserta para direktur utama dari anggota grup MindID. Pertama-tama, marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan dan bisa bergabung di acara yang sangat penting bagi masa depan industri tambang. Juga pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran para narasumber dan dukungan terhadap acara Mind Dialogue bersama CNBC dengan tema hilirisasi dan industrialisasi, strategi kunci menuju Indonesia Emas 2045. Bahwa MindID sebagai badan usaha milik negara terus berkomitmen menjadi tulang punggung hilirisasi mineral pertambangan di Indonesia. Pentingnya hilirisasi sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tambang dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kami ingin sedikit mengulas apa saja pencapaian yang sudah kita lakukan di dalam grup MindID, yaitu kalau kita lihat dari setiap komoditas, syukur alhamdulillah bahwasanya MindID dan para anggotanya ada 6 sudah melakukan kegiatan hilirisasi. Baik itu di timah sudah ada smelter yang bisa melakukan pemrosesan menjadi ingot tin, dan juga lebih ke hilir lagi untuk bisa memproduksi tin chemical, tin powder, dan tin solder. Kemudian di Antam beserta Inalum sudah berkolaborasi melakukan integrasi hulu dan hilir. Jadi Antam menyediakan bauxitnya, terus mereka bersama berkolaborasi membentuk anak usaha yang sudah mendirikan smelter alumina. Ini merupakan sejarah bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya nanti aluminium yang diproduksi itu bisa dihasilkan murni di Indonesia. Jadi sebelumnya Inalum sudah puluhan tahun mengimpor bahan baku, tapi dengan didirikannya smelter alumina di Mempawah, kita sudah berhasil mengintegrasikan hulu dan hilir. Kemudian aneka tambang sudah juga melakukan hilirisasi dengan ada smelter nikel di Pomala dan di Halmahera Timur, dan akan disusul juga dengan berbagai kegiatan lanjutan seperti pembangunan smelter RKEF yang baru, yang khususnya nantinya akan didedikasikan dalam rangka hilirisasi menuju electric vehicle battery ecosystem. Kemudian juga tidak kalah Vale juga sudah melakukan hilirisasi
dengan adanya smelter di Sorowako akan dilanjutkan dan disusul oleh pembangunan HPAL smelter di berbagai lokasi yang di dalam valley. Dan yang terakhir Freeport. Freeport syukur alhamdulillah juga sudah membangun smelter di Gresik. Secara signifikan menjadi smelter terbesar di dunia untuk pembuatan koper katoda. Juga tidak kalah pentingnya dengan adanya smelter tembaga, maka bisa dimulai juga ada precious metal refinery yang akhirnya Indonesia bisa membuat produksi emas yang diekstraksi daripada byproduct daripada pemrosesan smelter tembaga. Jadi dapat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian bahwasanya MindID sudah berkomitmen dan sudah bisa membuktikan kiat mengenai hilirisasi. Ke depan juga kita akan melakukan insya Allah penambahan kapasitas di smelter alumina dan juga akan meningkatkan kapasitas daripada pemrosesan aluminium secara signifikan, mungkin 3 kali daripada besaran yang ada sekarang yang ada di Kuala Tanjung. Kemudian lanjut juga tadi seperti saya sampaikan ada rencana pembangunan RKF dan HPAL di berbagai tempat, baik itu di Valley maupun di Antam. Kemudian juga kita juga akan meningkatkan hilirisasi di batubara. Saat ini masih dalam tahapan prototyping di lab, tapi synthetic graphite itu sudah dimungkinkan. Dan malah nanti mungkin kita akan gali bagaimana sinergi dari timah dengan PTBA bisa kita lakukan, karena yang namanya polisilikon itu bisa dihasilkan dari byproduct timah yaitu silika, nanti juga bisa dikombin dengan derivatif daripada produk batubara yang dikelola oleh PTBA. Jadi tentunya kita akan terus berkomitmen melanjutkan program hilirisasi dan sangat mendukung juga yang kami tunggu-tunggu nih, karena kita harap-harap cemas. Karena tentunya kiat dan capaian kita sudah berhasil membuat bahan baku untuk industri manufaktur. Namun kami juga sedikit cemas karena kita lihat industri manufaktur dalam negeri belum terlalu eksis yang bisa memanfaatkan bahan baku yang telah kita buat. Jadi tentunya kami sangat mendukung tumbuhnya iklim perindustrian manufaktur yang membuat barang produk jadi, dan kami menyatakan komitmen dan kesiapan kami untuk bisa memasok bahan baku bagi industri manufaktur yang akan dibangun di bumi Indonesia. Karena tentunya sangat sayang apabila bahan baku yang sudah kita siapkan itu tidak terjadi value added lebih lanjut di Indonesia. Kami yakini bahwa program hilirisasi tidak dapat berjalan sendiri, namun harus disertai dengan program industrialisasi. Namun sayangnya, mohon maaf kalau saya salah, yang saya dengar malah industrialisasi di Indonesia malah menurun, khususnya di sektor yang bisa memanfaatkan bahan baku dari dunia pertambangan. Jadi tentunya kami mengharapkan ada
kolaborasi strategis antara sektor pertambangan dengan sektor industri manufaktur, sehingga kita bisa membawa manfaat yang lebih besar bagi tumbuhnya perekonomian nasional. Tentunya sesuai dengan tema yang kita angkat hari ini, bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas di 2045. Syukur-syukur kita juga bisa menjadi sektor yang kontributif dalam rangka pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%. Saya harap semoga acara di siang hari ini berjalan lancar. Kami berharap adanya diskusi yang konstruktif, sehingga bisa ada buah pemikiran, perspektif maupun masukan bagi semua stakeholder, baik itu regulator, baik itu pelaku industri, maupun saya berharap sektor swasta juga bangkit, bisa menumbuhkan industri manufaktur, sehingga semua daya upaya kita bisa membawa hasil yang maksimal bagi tumbuhnya ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan.